Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar lagi di mata pelajaran metode penelitian. Nah, pelajaran metode penelitian untuk kelas 11 semester 1 akan membahas tentang perencanaan penelitian dan cara pembuatan proposal penelitian. Nah, jadi di semester 1 ini kalian akan belajar tentang bagaimana cara membuat dan bagaimana cara merencanakan penelitian. Jadi di sini kalian masih sekedar merencanakan dan membuat proposal penelitian. Ya. Nah, akan kita bahas. Jadi yang pertama, apa itu rancangan penelitian? Jadi kan kita ngebahas tentang rancangan atau perencanaan penelitian. Nah, apa itu rancangan atau rencana penelitian? Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian secara arti luas. Nah, secara luas, rencana atau rancangan penelitian adalah semua proses dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jadi semua proses, baik itu dari proses awal sampai proses akhir. Jadi dari proses yang nanti akan kita bahas prosesnya apa aja sampai proses akhir. Jadi perencanaan dari awal sampai akhir sampai selesainya penelitian tersebut. Nah, yang berikutnya kalau secara arti sempitnya, rencana penelitian adalah pelaksanaan dan rencana tentang bagaimana mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data. Jadi di sini cuma fokus ke cara mengumpulkan, ya bagaimana mengumpulkan, menyajikan, ya dan menganalisis. Jadi setelah datanya dikumpulkan, nah kita harus tahu bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara menyajikannya. Nah menyajikan ini berarti dalam bentuk tabel dan yang lainnya, dan menganalisis data yang didapatkan dari hasil penelitian yang didapatkan. Oke. Nah, berikutnya manfaat dari rancangan atau dari rencana penelitian yang pertama adalah sebagai kerangka operasional atau blueprint. Nah, jadi ini adalah sebagai kerangka atau acuan dari kegiatan penelitian yang mau kita buat. Jadi kegiatan penelitian yang mau kita buat, kerangka acuannya itu adalah si perencanaan atau proposal penelitian ini. Nah, terus yang berikutnya adalah penegasan intensitas dan ekstensitas. Jadi kedalaman dan keluasan dari penelitian akan dilakukan. Terus yang ketiga, estimasi kesulitan dan cara mengatasinya. Nah, jadi kira-kira nanti kalau misalnya ada permasalahan atau ada kendala, nanti bisa diestimasi dan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keterbatasan hasil penelitiannya. Kita lanjut. Nah, yang pertama, ini adalah bagaimana langkah-langkah penelitian. Jadi yang pertama adalah ya memilih masalah penelitian. Nah, memilih masalah penelitian ini termasuk dalam latar belakang dari penelitian tersebut. Latar belakang itu apa? Sudah pernah saya jelaskan di kelas 10. Jadi latar belakang adalah alasan yang menjadi pokok persoalan kenapa penelitian itu penting dan harus dilakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu biasanya dilakukan dengan mencari referensi atau mencari data-data dari penelitian sebelumnya. Nah, terus yang berikutnya adalah merumuskan masalah. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, merumuskan tujuan. Nah, merumuskan tujuan berarti kalian menentukan tujuan penelitian yang dilakukan itu apa. Berikutnya, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Selanjutnya, memilih pendekatan atau metode penelitian yang dilakukan. Nanti jenis-jenis penelitian bisa penelitian eksperimen, penelitian pengembangan, atau penelitian deskriptif. Nah, kemudian menentukan variabel dan menentukan sumber data. Nah, ini di bagian metode penelitiannya. Nanti variabelnya itu apa, terus sumber datanya itu dari mana, data primer, data sekunder, atau keduanya. Kemudian
Yang berikutnya adalah menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu apa? Waktu kelas 10 saya juga udah pernah bahas. Instrumen adalah alat bantu atau alat ukur untuk mengetahui indikator yang diukur. Ya, jadi untuk menjelaskan, jadi untuk mengumpulkan data biasanya digunakan instrumen. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengumpulkan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Nah, yang terakhir langkahnya adalah menulis laporan hasilnya. Jadi setelah kesimpulan, baru ditulislah kesimpulannya. Nah, terus tadi ada yang kelupaan. Nah, di sini tuh setelah merumuskan masalah baru merumuskan topik atau judul penelitian. Jadi di sini biasanya kadang kita menentukan judul dulu baru rumus masalahnya. Nah, ini salah kaprah. Jadi yang harusnya adalah merumuskan masalah dulu, baru setelah masalahnya jelas baru dibuatlah topik atau judul yang akan dilakukan. Kita lanjut. Nah, di sini ada rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian ini terdiri dari dua sub. Jadi yang pertama adalah perencanaan. Ya, tahap perencanaan atau perencanaan. Sedangkan tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan ketika proses pelaksanaannya. Nah, tahap perencanaan itu ada judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, studi pustaka, hipotesis, kerangka berpikir, metode penelitian, dan variabel penelitian. Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaannya, tahap pelaksanaan itu terdiri dari rancangan observasional atau eksperimental. Ini tergantung nanti penelitiannya eksperimen atau observasi. Terus instrumen penelitiannya, ya instrumen, terus pengukuran, analisis datanya, dan penarikan kesimpulan. Itu setelah tahap pelaksanaan penelitian. Nah, kita fokus ke tahap perencanaan dulu. Jadi yang hari ini akan saya bahas adalah tahap perencanaan. Ya, saya akan membahas sampai tahap perencanaan sampai menentukan judul yang hari ini akan dibahas. Nah, yang pertama, latar belakang yang tadi saya bilang. Latar belakang yang pertama berisi tentang informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Jadi yang di paragraf pertama kalian harus menjelaskan informasi yang berhubungan dengan masalah. Jadi misalnya pada tahun 2020 semakin meningkatnya kebutuhan akan hand sanitizer yang disebabkan pola hidup sehat yang kurang. Nah, di situ kan ada masalahnya. Nah, atau misalnya pada tahun 2020 seiring meningkatnya wabah corona, maka maka jumlah kebutuhan akan masker semakin meningkat. Nah, di situ ada informasi kenapa timbulnya masalah penelitian. Nah, kenapa harus misalnya membuat masker? Karena tadi masa pandemi corona. Nah, di situ harus kalian jelaskan. Berikutnya, di situ ada alasan mengapa masalah itu penting. Nah, yang ini saya bilang. Jadi, ini adalah poin utama kenapa kita harus melakukan penelitian itu. Jadi, di latar belakang, di sini tuh yang paling poin krusialnya, mengapa penelitian ini penting dan perbedaan penelitian kalian dengan penelitian orang. Jadi misalnya, menurut kalian penelitian itu penting, nah tapi nggak ada bedanya sama penelitian orang. Sama aja menjiplak dong, nggak ada inovasi atau pengembangannya. Nah, itu nggak boleh. Jadi dalam penelitian ini nanti kalian harus tulis seberapa urgensi atau seberapa penting itu penelitian harus dilakukan. Kalau misalnya nggak penting, ya nggak usah dilakukan. Simple kan? Kita lanjut. Nah, tadi masalah harus didukung oleh faktor empiris. Ya, jadi harus didukung sama fakta-fakta yang jelas. Sehingga jelas memang ada masalah yang perlu diteliti. Terus juga harus diletakkan masalah yang akan diteliti dalam konteks teori atau permasalahan lebih luas, serta peranan penelitian tersebut dalam memecahkan permasalahan yang lebih luas. Jadi nanti dijelaskan kenapa kalian melakukan penelitian itu. Nah, misalnya untuk mengatasi atau untuk mencegah penyebaran virus corona. Itu kan berarti nanti di akhir paragrafnya kalian memperjelas manfaat dari atau solusi yang kalian tawarkan dari penelitian kalian. Kita lanjut. Nah,
Sekarang bagaimana cara memilih masalah? Nah, ini yang nanti akan menjadi tugas kalian. Kemarin itu kan kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, sorry, 3 subtema. Bukan 3 kelompok, karena ngerjain sendiri-sendiri. 3 subtema. Yang pertama ada biologi, kimia, dan fisika. Nah, di sini nanti kalian harus menentukan masalah dulu. Jadi tugasnya adalah kalian menentukan masalah. Saya nggak minta judul. Ya, di sini kita bertahap step by step. Kalian tentukan masalahnya dulu. Masalah berbeda dengan judul. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara memilih masalah? Oke. Nah, yang pertama, yang pertama adalah timbulnya masalah. Nah, timbulnya masalah ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ya ada tantangan, halangan, atau rintangan. Nah, misalnya ada kendala yang tadi saya bilang. Misalnya uh, adanya wabah corona, itu kan adanya tantangan. Terus adanya kendala, adanya halangan. Misalnya jumlah energi yang semakin berkurang, terus polusi udara yang semakin meningkat, itu kan tantangan. Ya enggak? Nah, misalnya penggunaan limbah plastik yang semakin besar, itu adalah sebuah tantangan atau halangan. Nah, yang berikutnya adalah kesangsian. Kesangsian itu apa? Keraguan. Jadi biasanya ini digunakan untuk pengujian teori. Misalnya, ada teori yang kalian misalnya ingin coba. Misalnya gini, kalian tahu bahan bakar alternatif misalnya digunakan dari tongkol jagung. Nah, kalian ragu, apakah tongkol jagung itu benar-benar efektif? Apakah ada bahan yang jauh lebih efektif daripada penggunaan tongkol jagung? Nah, di situ nanti kalian bisa mulai ya masalah penelitiannya kalian meragukan dari tongkol jagung itu efektif sebagai bahan bakar misalnya. Terus selanjutnya ambiguity. Ambiguity itu adanya dua hal yang ambigu ya. Jadi yang seperti sama padahal berbeda. Nah, ini juga nanti bisa menjadi latar belakang dari masalahnya. Terus yang keempat adalah gap antar fenomena. Nah, gapnya ini biasanya ada kesenjangan antara ya fenomena dan teori. Ya, misalnya kenyataannya itu seperti apa, tapi teorinya itu seperti apa. Nah, ini biasanya ada gap antara fenomena dan teori. Oke. Nah, permasalahan masalah disebut dengan hulu penelitian. Kenapa disebut hulu? Karena dia adalah awal. Ya, jadi permasalahan masalah adalah awal penelitian. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri masalah yang baik. Nah, yang pertama adalah mempunyai nilai penelitian. Jadi yang pertama dia itu mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai dari penelitian itu sendiri, dari bentuk keasliannya, urgensinya, terus juga dapat dinyatakan dalam variabel yang dapat diukur, terus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Ya, jadi apa yang paling penting, jadi nilai dari penelitian itu apakah dia urgensi atau enggak, terus asli atau tidak, terus dapat diuji dengan variabel-variabel yang dapat diukur atau tidak. Nah, itu harus jelas. Jadi kalau misalnya masalahnya dia nggak urgent, nggak penting, terus juga tidak asli, tidak original, terus juga tidak dapat diuji, tidak dapat diukur, ya buat apa? Ya, jadi masalahnya itu tidak baik. Jadi di sini kita harus menentukan masalah yang baik. Jadi masalah yang baik yang dapat diukur dengan variabel tertentu. Terus yang berikutnya yang kedua adalah bersifat visible. Maksudnya apa? Jadi dari data, metode, equipment, dan biaya yang tersedia. Jadi visibilitasnya jelas. Nah, terus masalah menarik sesuai dengan kualifikasi peneliti sendiri. Jadi visible itu supaya dapat menarik atau apa ya? Menarik dari si orang lain. Jadi menarik pembaca untuk membaca atau mengamati penelitian yang diteliti gitu ya. Jadi visible-nya jelas ya, penelitiannya itu jelas, dan jadi data metodenya jelas gitu, equipment, biaya yang tersedia itu jelas,
jadi tidak mengada-ngada. Oke. Yang berikutnya sumber masalah. Nah, tadi yang saya bilang sumber masalah itu bisa didapatkan dari yang pertama adalah bacaan dan pertemuan ilmiah. Jadi yang pertama bacaan atau jurnal-jurnal ilmiah. Jadi yang saya sarankan sebagai misalnya kalian menemukan sebuah topik penelitian, berarti kalian harus banyak referensinya juga. Nah, referensi dari mana? Bisa dari jurnal atau hasil-hasil penelitian orang lain. Bisa nanti kalian sebagai referensi atau acuan, bukan plagiarisme. Kedua, pengamatan terhadap alam sekitar. Nah, ini bisa cara yang kedua, misalnya kalian mengamati nih, kadang banyak yang ide itu keluar setelah misalnya kalian mengamati misalnya tentang ketika kalian keluar terus menemukan tumpukan sampah. Nah, terus kalian berpikir, oh bagaimana cara pengolahan sampah. Nah, di situ timbullah ide-ide misalnya membuat sistem pengolahan sampah otomatis. Nah, di situ muncul sumber masalah dari mana? Dari alam sekitar kalian. Oke. Terus yang ketiga adalah dari intuisi. Nah, intuisi itu dari apa? Dari dari kalian sendiri. Jadi intuisi dari dalam pikiran kalian sendiri, karena kalian sudah terbiasa berpikir. Kalian udah biasanya intuisi itu dalamnya untuk orang-orang yang terbiasa berpikir. Terus tiba-tiba kalian dapat ide aja, ting gitu. Oh iya, misalnya saya mau bikin plastik misalnya dari sampah yang sudah tidak terpakai. Nah, itu tiba-tiba muncul dari pikiran kalian. Nah, itu disebut intuisi. Terus, nah, setelah misalnya kalian sudah mendapatkan masalah, kalian harus melakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan yang tadi saya bilang dengan mencari referensi atau sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang akan mau dibuat. Nah, studi pendahuluan yang pertama adalah manfaat studi pendahuluan, yaitu memperjelas masalah, menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian, dan yang ketiga mengetahui informasi peta permasalahan. Jadi kalau misalnya kita tahu ada studi pendahuluan, jadi kalian tahu masalahnya lebih jelas itu apa, terus kemungkinan dilanjutkannya penelitian kalian juga paham. Terus peta, jadi peta itu misalnya kerangka berpikirnya kalian udah paham dari permasalahan tersebut. Jadi kenapa harus dilakukannya studi pendahuluan. Terus yang kedua, cara melaksanakan studi pendahuluan yang tadi saya jelaskan, yang pertama membaca literatur, terus berkonsultasi pada narasumber. Jadi kalau misalnya nanti kalian untuk penelitian berhubungan sama misalnya narasumber itu bisa apa? Bisa orang yang pernah meneliti, terus bisa guru, ya misalnya guru fisika, guru kimia, guru biologi disesuaikan. Nah, itu kan narasumber, bisa kalian konsultasikan. Nah, terus yang ketiga adalah mengadakan peninjauan ke tempat penelitian. Nah, terus kalian meninjau langsung. Jadi kalau misalnya kalian pengen misalnya mengamati limbah sungai di mana, nah berarti kalian harus terjun langsung melihat apakah benar di sungai tersebut banyak limbah dan cara mengatasinya seperti apa. Nah, itu jadi harus terjun ke lapangan. Nah, di sini rumusan masalah itu yang pertama adalah mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi masalahnya, sumber masalah dari mana, terus karya tulis ilmiah dan tulisan lain, pertemuan ilmiah, pernyataan otoritas, pengamatan. Nah, itu biasanya sumber-sumbernya. Terus pemilihan masalah. Nah, pemilihan masalah yang tadi dijelaskan. Apakah masalah yang penting? Seberapa penting atau seberapa urgensinya masalah ini harus dibuat? Ya, jadi seberapa besar masalahnya. Kalau masalahnya nggak penting, ngapain kalian teliti? Nah, terus yang kedua, apakah sesuai bagi peneliti? Sesuai apa enggak? Nah, ternyata misalnya kalian nggak paham sama penelitian yang mau kalian lakukan, ya berarti kan nggak sesuai. Terus yang ketiga adalah perumusan masalahnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang mau dilakukan dalam penelitian itu. Oke, nah kita hari ini sampai merumuskan masalah. Merumuskan masalah yang pertama adalah
cara merumuskan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan. Ya, bisa pertanyaan sama pernyataan, tapi lebih umum biasanya perumusan masalah itu berupa pertanyaan. Jadi yang waktu itu pas kelas 10 saya jelaskan, pertanyaannya umumnya digunakan 5W 1H. Jadi what, when, why, who, where, terus sama how. Nah, itu biasanya digunakan itu. Oke, terus yang kedua, rumusan harus jelas. Jadi rumusan masalahnya harus jelas dan paham yang maksud tujuan itu apa. Terus berimplikasi adanya data. Nah, ini harus dijelaskan dengan data. Ya, kalian bilang misalnya ada masalah tadi katanya. Nah, itu datanya dari mana? Jangan cuma bilang, ya menurut saya itu nggak boleh dalam penelitian. Terus yang keempat, dasar membuat hipotesis. Ya, itu adalah rumusan masalah itu awal dari hipotesisnya. Nah, terus dasar menetapkan judul. Nah, yang saya bilang, jangan kalian itu kebalik. Karena rata-rata banyak yang menentukan judulnya dulu baru kerumusan masalah. Nah, itu salah. Harusnya kerumusan masalahnya dulu baru ke judul. Jadi setelah kalian tentuin dulu masalahnya apa. Ya, tema apa, topik atau masalah yang mau diambil itu apa. Nah, setelah itu kalian tentukan rumusan masalah. Jadi pertanyaan-pertanyaan baru ke judul, bukan judulnya dulu. Ini yang banyak yang salah kaprah. Ingat ya. Oke. Nah, terus jenis perumusan masalah. Jadi masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Tadi jelaskan. Masalah untuk membandingkan dua atau lebih. Jadi misalnya ini ada perbandingan. Ya, biasanya digunakan jika hipotesisnya itu berupa perbandingan, analogi. Nah, terus masalah untuk mencari hubungan. Nah, ini asosiatif hubungannya, yaitu korelasi sebab akibat. Oke, gitu. Yang berikutnya contoh perumusan masalah. Nah, ini yang saya bilang pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah produksi padi akan bertambah jika dipupuk dengan urea? Nah, di sini kan menjelaskan bahwa adanya hubungan. Hubungan apa? Hubungan penambahan ya pupuk urea dengan jumlah produksi padi. Nah, di sini jelas dia dalam perumusan masalahnya terdapat hubungan antara produksi padi dengan penambahan pupuk ureanya. Nah, di sini jelas ya. Terus yang kedua, apakah ada hubungan, ini juga sama, antara intensitas cahaya tuh dengan diameter anakan meranti merah. Nah, ini kan jelas. Hubungan antara intensitas cahaya dengan diameter si meranti merah. Nah, ini jelas ada hubungan asosiasi. Jadi bisa asosiasi atau misal perbandingan. Kalau misalkan perbandingan misalnya adakah perbedaan, jadi kalau perbandingan itu adakah perbedaan antara penggunaan pupuk X dan penggunaan pupuk Y terhadap pertumbuhan tanaman cabai misalnya. Nah, itu kan berarti nanti kalian melakukan perbandingan. Oke ya. Terus kalau misalnya mengetahui status atau deskripsi fenomena, jelaskan misal bagaimana hasil yang didapatkan dari penggunaan pupuk X terhadap tanaman cabai. Nah, itu kan ini. Nah, terus kalau misalnya mengetahui statusnya, nah tadi jelaskan bagaimana ciri-ciri tanaman yang setelah setelah diberi pupuk X. Nah, itu kalian mengetahui deskripsi si tanaman cabainya. Oke. Nah, saya untuk merumuskan judul nanti aja ya. Jadi saya sampai merumuskan masalah. Jadi nanti kalian tugasnya, jadi ada tugasnya untuk minggu depan. Tugasnya silakan kalian pertama adalah menentukan masalah yang akan diteliti. Misalnya yang pertama, masalahnya harus jelas ya. Misalnya kalau kalian bilang masalahnya adalah penumpukan sampah di sungai Ciliwung, misalnya di kali Ciliwung. Nah, berarti di situ kalian jelas masalahnya. Oke, kalian harus pertama tentukan dulu masalahnya.
Terus yang kedua, kalian membuat rumusan masalahnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang tadi kalian bahas. Ada pertanyaan? Oke. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama, jadi tugasnya ada dua. Tugas yang pertama adalah menentukan atau mencari masalah yang akan diteliti. Dan yang kedua adalah membuat rumusan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dari masalah tersebut. Oke. Nah, itu materi kita minggu ini. Jadi, minggu ini kita cuma sampai bagaimana cara menentukan dan merumuskan permasalahan, merumuskan masalah. Nah, setelah nanti kalian dapat nih, kalian udah punya permasalahan-permasalahannya, baru nanti bagaimana cara kita menentukan judul penelitian dari masalah yang sudah didapatkan. Oke? Gitu ya. Jadi tugasnya paham, nanti untuk tugasnya saya tambahkan assignment di Google Classroom. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas agar tidak bingung. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Dan bila fisabilil haq fastabikul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.